Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan mata pelajaran informatika untuk kelas 10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan pembelajaran KPM walaupun secara daring. Untuk itu, perkenalkanlah untuk saya Cahyono mengampu mata pelajaran informatika untuk kelas 10 dari kelas 10A sampai dengan kelas 10C. Mungkin kalian sudah mengetahui bahwa informatika ini di SMP kalian sudah ada yang sudah mendapatkan mata pelajarannya, ada juga yang belum. Kenapa? Karena di kurikulum lama, yaitu di kurikulum 2013, bahwa informatika ini diajarkan pada sekolah-sekolah tertentu atau sekolah yang menjadi pilot project atau perwakilan dari daerahnya masing-masing. Akan tetapi di dalam kurikulum baru ini, di dalam kurikulum penggerak, informatika ini sudah menjadi pelajaran wajib, di mana dalam satu minggu ini alokasinya yaitu 2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit pelajaran, karena kalau kita mengacu pada proses pembelajaran secara langsung yaitu per jamnya adalah 45 menit, sedangkan untuk pembelajaran daring ini hanya 30 menit. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalian perlu memahami apa itu informatika. Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural maupun artifisial, yang secara khusus tidak eksklusif berkaitan dengan studi, pengembangan, dan implementasi dari sistem komputer, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan. Intinya bahwa informatika ini selain siswa dituntut untuk bisa menguasai teknologi informasi komunikasi, juga bisa berpikir kritis. Maka dari itu di dalam informatika ini nanti kita akan mengenal yang namanya berpikir komputasional. Kalau kita melihat dari manfaat belajar informatika, bahwa manfaat kita belajar informatika ini, siswa dapat menciptakan, merancang, dan mengembangkan artefak komputasional atau computational artefak sebagai produk dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, di mana perangkat lunak di sini siswa diharapkan mampu menguasai apa itu algoritma, apa itu program, atau apa itu aplikasi, atau kombinasi perangkat keras dan lunak sebagai satu sistem dengan menggunakan teknologi dan perkakas atau tool yang sesuai. Jadi harapannya kita belajar informatika ini siswa itu dapat mencipta, merancang, ya, dan mengembangkan artefak komputasional. Artinya siswa bisa membuat sebuah aplikasi baru. Kenapa? Karena di dalam perkembangan sekarang ini di era 4.0, siswa harus kompeten di dalam bidang informatika. Selama ini kita sudah sering menggunakan aplikasi-aplikasi dari rancangan negara lain atau produk negara lain. Jadi kita hanya sebagai konsumen. Harapannya dengan kita mempelajari informatika, siswa bisa membuat aplikasi baru, dan aplikasi baru tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan secara umum, tetapi tentunya hal-hal yang positif. Nah, itu manfaat kita belajar informatika. Kemudian kalau kita melihat dari karakteristik informatika, bahwa mata pelajaran informatika ini adalah mengintegrasikan
kemampuan berpikir komputasional. Jadi kemampuan berpikir komputasional ini adalah kemampuan berpikir secara logika, karena di dalam informatika ini kita sering banyak menggunakan logika, di mana logika-logika itu yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem, ke dalam sebuah program. Nah, keterampilan menerapkan pengetahuan informatika serta pemanfaatan teknologi khususnya TIK secara tepat dan bijak sebagai objek kajian dan alat bantu untuk menghasilkan solusi efisien dan optimal dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan rekayasa dan prinsip keilmuan informatika. Nah, elemen mata pelajaran informatika saling terkait satu sama lain, membentuk keseluruhan mata pelajaran informatika sebagaimana diilustrasikan pada gambar bangun informatika di bawah ini. Jadi gini, kalau kita melihat dari yang materi yang akan kita pelajari di dalam informatika di situ ada beberapa elemen. Ada beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah elemen TIK, itu sebagai atapnya. Kemudian di bawahnya ada praktek lintas bidang. Ya, jadi lintas bidang ini berarti kita bisa mengkombinasikan dari beberapa mata pelajaran menjadi satu. Kemudian kita buatkan projectnya untuk membuatkan sistemnya sehingga sistem tersebut bisa digunakan oleh beberapa mata pelajaran yang lain. Kemudian di bawahnya itu ada pilar-pilarnya, ada KS, ada JKI, ada AD, ada AP, ada DSI, di mana SK ini adalah sistem komputer. Jadi nanti kita juga akan mempelajari apa itu sistem komputer, bagaimana sistem komputer ini menghubungkan antara perangkat keras atau kita sebut dengan nama hardware dengan perangkat lunak sehingga saling sinergis, saling mendukung. Nah, berarti nanti di sini kita akan belajar yang namanya sistem operasi, ya, sistem operasi, di mana sistem operasi sini kan macam-macam. Ada Windows, ada Linux, itu kalau yang berjalan di laptop ataupun di komputer. Kalau berjalan di media yang lain seperti handphone dan sebagainya itu ada Android, ada iOS dan seterusnya. Kemudian kita juga nanti mempelajari JKI, yaitu jaringan komputer dan internet. Mempelajari bagaimana cara membuat jaringan dan bagaimana cara mengkoneksikan internet dari beberapa komputer, banyak komputer ataupun antar instansi atau antar gedung. Kemudian di situ nanti ada AD. AD itu adalah analisis data, di mana kita nantinya dituntut untuk bisa menganalisis data-data yang ada sehingga akan mudah di dalam memperoleh sebuah informasi. Itu nanti kita akan pelajari yang namanya analisis data. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada AP. AP ini adalah algoritma dan pemrograman. Jadi nanti setelah kita mempelajari kayak TIK-nya sendiri, aplikasinya sendiri, kemudian sistem komputer itu bagaimana, kemudian jaringan komputer dan internet itu kayak apa, analisis data bagaimana, kemudian ada yang namanya AP. AP itu adalah algoritma dan pemrograman, di mana kita disuruh untuk merancang sebuah program baru, dirancang untuk membuat sistem baru. Tetapi sebelum membuat sistem baru ini, nanti untuk siswa itu diajari bagaimana cara membuat algoritmanya. Algoritma itu apa? Yaitu cara-cara untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana cara-cara tersebut ada beberapa notasi yang digunakan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Bisa menggunakan bahasa natural, bisa menggunakan flowchart ataupun menggunakan Biscode. Dan kemudian dari algoritma yang sudah jadi itu nantinya diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman atau language program. Jadi bahasa pemrograman. Jadi dituntut nanti untuk siswa kelas 10 itu bisa menguasai bahasa pemrograman.
Nanti kalau yang dasar nanti yang akan kita pelajari yaitu bahasa C ya, bahasa C. Nanti ada bahasa Java, ada PHP, ada Visual Basic, ada Fox Pro dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya nanti ada DSI ya. DSI itu adalah dampak sosial informatika. Di mana pada dampak sosial informatika ini siswa dituntut untuk bisa menggunakan alat komunikasi ini untuk hal-hal yang positif. Jangan digunakan pada hal-hal yang negatif karena akan berdampak secara tidak bagus kalau kita melaksanakan atau menggunakan IT ini untuk hal-hal yang negatif. Maka dari itu kepada siswa kelas 10 harus bijak dalam menggunakan alat informasi ini. Nah, kalau kita melihat keterangan lebih lengkapnya di sini sudah dijelaskan untuk elemen informatika yang ada sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Di sini sudah ada detailnya, ada berpikir komputasional atau BK, ya ini yaitu mengasah keterampilan problem solving sebagai landasan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal dengan menerapkan penalaran kritis, kreatif, dan mandiri. Jadi intinya di dalam kita mempelajari informatika di sini kita bisa punya keterampilan problem solving. Problem solving ini apa? Yaitu memecahkan sebuah masalah secara tepat, cepat, dan efisien yang nantinya itu dapat diimplementasikan permasalahan-permasalahan tersebut dalam sebuah program semacam itu sesuai dengan karakter belajar Pancasila. Jadi kalau di dalam kurikulum penggerak ini kan kita mengenal namanya karakter atau profil belajar Pancasila, yaitu ada 6 yang sudah kami terangkan pada saat MPLS. Nah, kemudian kalau yang elemen kedua ini adalah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini akan menjadikan perkakas dalam berkarya dan sekaligus objek kajian dengan memberikan inspirasi agar suatu hari siswa menjadi pencipta karya-karya berteknologi yang berlandaskan informatika. Jadi harapannya kalau kita sudah mempelajari informatika ini bisa merancang menciptakan sebuah aplikasi baru yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum semacam itu. Kemudian elemen yang ketiga itu ada sistem komputasi ya. Ini apa sistem komputasi ini? Adalah pengetahuan tentang bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi sesuai yang tadi saya terangkan. Kemudian ada JKI ya, jaringan komputer dan internet. Memfasilitasi penggunaan untuk menghubungkan sistem komputer dengan jaringan lokal maupun internet. Jadi nanti kita akan diajari bagaimana cara membuat jaringan lokal, baik itu menggunakan sistem kabel, baik kita menggunakan sistem nirkabel, tidak menggunakan kabel. Itu nanti akan kita ajarkan di situ. Kemudian ada beberapa jaringan, ada LAN, kemudian ada MAN, ada WAN. LAN itu apa? Local Area Connection, artinya membuat jaringan untuk area-area tertentu saja, misalkan dalam satu sekolahan, dalam satu gedung. Kemudian ada MAN. MAN itu Metropolitan Area Networking. Skopnya lebih luas daripada LAN. Kemudian yang ketiga yaitu ada ada WAN, with area connection. Kalau ini sudah lingkupnya sudah antar negara ya, antar negara. Tetapi paling tidak kita nanti akan mencoba bagaimana cara membuat jaringan LAN. Kemudian yang kelima yaitu analisis data. Ini tujuannya adalah memberikan kemampuan untuk menginput, memproses, memvisualisasi data dalam berbagai tampilan dan menginterpretasi serta mengambil kesimpulan serta keputusan berdasarkan penalaran. Jadi pada analisis data ini itu kita dituntut untuk bisa menginput dan memproses sebuah data dan memvisualisasikan data tersebut sehingga diperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan.
dan mudah dibaca. Nanti bisa dibentukkan dalam bentuk diagram gambar, dalam grafik ataupun yang lainnya. Kemudian elemen selanjutnya yaitu AP ya, AP yaitu untuk yang AP ini adalah mengarahkan siswa menuliskan langkah penyelesaian masalah secara runtut, kemudian menerjemahkan solusi menjadi program yang dapat dijalankan desain komputer. Jadi nanti di sini kita dituntut bisa membuat algoritma, kemudian dari algoritma itu nantinya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman semacam itu. Kemudian untuk yang ketujuh, elemen yang ketujuh ini adalah dampak sosial. Jadi ini di sini bahwa pada dampak sosial informatika ini menyadarkan siswa akan dampak informatika. Kalau di sini kita disebut ada dua, A. Kehidupan bermasyarakat dan dirinya, khususnya dengan kehadiran pemanfaatan TK. Jadi kita di dalam penggunaan informatika di sini harus digunakan untuk hal-hal yang positif. Kemudian jangan lupa kita jangan gampang termakan oleh dunia yang tidak baik atau berita-berita bohong seperti hoax ya. Jadi kita harus tuntut berpikir kritis di sini. Kemudian yang B, bergabungnya manusia dalam jaringan komputer dan internet untuk membentuk masyarakat digital. Sekarang kita sudah banyak sekali kita temui bahwa kita banyak teman, banyak saudara, tetapi belum melihat secara nyata langsung anak orangnya kayak apa. Karena apa? Karena kita sudah masuk yang namanya dunia digital ya, menggunakan media sosial dan sebagainya. Nah, jangan lupa di dalam penggunaan di dalam masyarakat digital ini kita jangan gampang menyebutkan atau apa ya istilahnya menyampaikan hal-hal yang sifatnya pribadi. Misalkan nomor KTP atau kalau yang sudah punya KTP ya, atau misalkan untuk informasi pribadi terkait dengan misalkan nomor rekening atau apa, ini khawatir nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus bijak, harus cerdas di dalam menggunakan untuk penggunaan internet ya, karena ini sudah kaitannya sudah mengglobal. Kemudian nanti yang terakhir, elemen yang terakhir di sini adalah praktek lintas bidang. Ini adalah melatih siswa bergotong royong untuk menghasilkan artefak komputasional secara kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan semua pengetahuan informatika maupun pengetahuan dari mata pelajaran lain, menerapkan proses rekayasa atau pengembangan, desain, implementasi, debugging, testing, refining, serta mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil karyanya. Nah, itu sedikit terkait dengan informatika. Ya, untuk itu saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kalian memahami apa itu informatika, fungsinya itu apa, dan elemen-elemennya apa saja. Saja atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.